Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Ramadan. Kita masih membahas membentuk keluarga sakinah bersama dengan Ustadz Daharman. Pak Ustadz, tadi kita sampai di anak-anak ya Pak Ustadz ya, bagaimana cara kita membekali atau menjadi teladan bagi anak-anak kita Pak Ustadz ya. Sebetulnya Pak Ustadz dalam hal ini juga kita di era modern ini kan kadangkala anak banyak sekali yang kecanduan gadget Pak Ustadz. Bagaimana juga Pak Ustadz cara kita agar bisa menjaga keharmonisan atau membangun kedekatan emosional dengan anak di era yang seperti sekarang ini Pak Ustadz. Jadi dengan zaman sekarang ini ya kita untuk mendidik anak tentunya kita mengharapkan anak yang soleh dan soleha. Saya katakan tadi pertama kita harus tanamkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama. Ya, agama. Kemudian seorang dalam mendidik anak juga dan dengan pergaulan dia, pergaulan anak kita harus mengawasi, mengetahui. Kemudian seorang suami bukan saja dilarang bertindak kasar kepada istri, kepada anak-anak juga dia harus bersifat lintah lahum, lemah lembut. Iya, jangan sering memukul. Kata saya tadi dalam Quran dikatakan wala kunta fazan ghalizal qalbi, apabila kamu bersikap keras dan berhati kasar baik terhadap istri atau anak, lan faddu min haulik, mereka akan lari sekeliling kamu. Ya maka anak itu jangan jangan terlalu istilah dikasari begitu ya. Terlalu sering dipukul, Dimarahin. dimarahin itu boleh aja. Jadi yang tentunya keteladanan itu diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Ya seorang misalkan orang tua, bukan saja suami atau istri, tentunya suami istri dalam rumah tangga itu ya bagaimana menjadi tauladan dengan anak-anaknya. Jangan hanya bisa mengomong, bicara, harus begini-begini, tapi dia sendiri misalkan kau harus sholat, sedangkan dia sendiri tidak sholat. Jadi bagaimana menjadi tauladan itu sila contoh dipraktikkan. Contoh yang baik. Ya, kalau di rumah tangga itu misalkan kalau suami seorang orang tua yang menyuruh anaknya supaya tidak bertindak kasar, ya mungkin dari omongan bicara orang tuanya juga sebenarnya jangan sering kasar. Jangan sering kasar. Karena anak itu meniru ya Pak Ustadz. Meniru. Kalau sering membentak, ya kadang-kadang tanpa istilah sengaja, kadang-kadang anak itu dengan mendengar kebiasaan orang tuanya, apapun yang dia mau dia bicara juga membentak. Jadi ya itu keteladanan itu memang perlu. Memang perlu ya Pak Ustadz ya. Iya karena keluarga itu sendiri ada madrasatul ula ya Pak Ustadz ya. Iya tempat pertama kali anak-anak kita belajar Pak Ustadz. Bagaimana peran orang tua di sana menjadi teladan ya contohkan hal-hal yang baik seperti yang Pak Ustadz katakan tadi Pak Ustadz. Karena seorang anak itu akan meniru apapun yang dilakukan orang tuanya. Makanya kita sebagai orang tua harus menerapkan sikap yang baik, cara-cara yang baik, dan menjadi teladan yang baik untuk anak-anak di rumah kita Pak Ustadz. Pak Ustadz untuk amalan-amalan Pak Ustadz ini kan semuanya pasti ingin Pak Ustadz. Saya sendiri, Pak Ustadz sendiri dan pemirsa juga pasti menginginkan menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh berkah Pak Ustadz. Amalan apa Pak Ustadz yang dianjurkan Rasulullah agar keluarga kita itu penuh keberkahan Pak Ustadz. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tadi Pak Ustadz. Ya, kita untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga itu ya tentunya dalam kehidupan di rumah tangga, mulai dari rumah tangga, kemudian kita dalam bermasyarakat, mungkin juga kita berbangsa, kita tidak terlepas dari harus berpedoman kepada aturan agama. Aturan agama. Ya. Ya, karena berkah itu banyak artinya. Jadi, semoga harta ini berkah. Bagaimana? Berkah itu bisa dikatakan aman, damai, tidur nyenyak mungkin, mendapat harta gelisah, ataupun tidak aman. Berarti demokrasi orang tidak berkah, itu. Ya, jadi untuk mencari keberkahan dari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kembali rumah tangga itu dihiasi dengan zainu buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Hiasi rumah tangga itu dengan sholat dan baca Al-Quran, infak dan sedekah, berbuat yang ma'ruf
nahi mungkar. Nahi mungkar, ma'ruf nahi mungkar. Pak Ustadz, apakah ada doa khusus Pak Ustadz untuk dari suami untuk istri atau dari istri untuk suami, dari orang tua untuk anak-anak, mendoakan yang baik-baik Pak Ustadz yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap sholat, bahkan dalam setiap waktu Pak Ustadz? Ya doa sholat gitu tuh kan ada tuh. Katakan Rabbi habli minas solihin, ya berikan kepadaku anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah berikan keluarga, suami, istri, anak qurrata ayun, penyejuk hati. Penyejuk hati dalam rumah tangga. Itu doa. Kau sering dibaca dalam salat itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini doa ya supaya doa ya istilahnya dalam rumah tangga itu ada ya kenyamanan. Ya. Di situ Pak Ustadz ya, berarti doanya doa sholat Pak Ustadz, doa salat. Rabbi habli minas solihin, berikan saya anak yang soleh. Termasuk doakan istri-istri di dalam Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama tadi. Seorang suami mungkin berdoa memintakan istri yang soleha, istrinya juga mohon kepada suami untuk mendapatkan ya suami yang soleh. Soleh Pak Ustadz ya, dan selalu dijaga tentunya Pak Ustadz ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, seorang suami sendiri atau seorang laki-laki itu diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid katanya Pak Ustadz ya. Ini jadi salah satu case juga. Tapi ada kalanya terkadang seorang istri itu malah kepengennya itu sholat berjamaah di rumah karena kadang itu menambah keromantisan, menambah kasih sayang seperti itu Pak Ustadz. Yang mana yang lebih baik Pak Ustadz apabila dalam kondisi dan situasi yang seperti itu? Apakah suami akan lebih baik tetap sholat di masjid atau berjamaah di rumah bersama keluarga Pak Ustadz? Ya memang kalau pahalanya itu kan dalam agama kita itu dikatakan bahwa memang kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27. 27 ya. kali. Kalau sholatnya di masjid atau musola agak jauh dari rumah, itu pahalanya juga akan bertambah. Tapi dalam rumah tangga juga seorang suami mengimami istri dan anak-anaknya itu pahalanya juga besar. Pahalanya juga besar. Iya, ya kalau memang sebaiknya itu ya bisa saja suami istri itu ya sama-sama untuk sholat ke masjid. Iya, karena kalau zaman dulu ya bagaimana ya memang perempuan itu dianjurkan untuk sholat di rumah. Kalau sekarang ya ini berbagai pendapat, tidak ada halangan lagi karena dulu keamanan. Iya, kalau dulu kan wanita keluar rumah. Kalau sekarang kan iya. Keamanan karena zaman dulu itu masih zaman perang mungkin Pak Ustadz ya. Itu. Ya makanya dianjurkan ya seorang istri itu sholat di rumah. Kalau sekarang ini ya tidak ada gimana? Tidak ada hambatan ya Pak Ustadz. Bukan berarti tidak ada untuk penghalang itu bukan. Tapi berbagai ulama mengatakan ya boleh saja karena seorang perempuan tuh untuk sholat ke masjid. Ke masjid ya, diperbolehkan ya Pak Ustadz. Iya, karena sekarang ini ya mau aja ya mungkin bisa serempak dengan keluarga dan kita juga ibadah di rumah, ibadah di musola atau di masjid itu ya alhamdulillah ya aman. Ya, itu ya. Pak Ustadz. Ya. Karena terkadang kan ada Pak Ustadz istri yang memang lebih nyaman ketika suaminya di rumah aja gitu, sholat bersama keluarga aja, diimami gitu Pak Ustadz ya. Tapi ada juga yang nggak apa-apa kamu biarin sholat di masjid aja berjamaah bersama bapak-bapak yang lain. Tapi ternyata diperbolehkan juga Pak Ustadz ya seorang istri itu untuk ikut sholat berjamaah di masjid Pak Ustadz, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi bisa sama-sama tetap sholat bareng suami tapi juga berjamaah ya Pak Ustadz. Itu opsi yang lainnya. Oke, baik Pak Ustadz, akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Ramadan akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Ramadan.